Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali, insyaallah akan melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Bapak-bapak, ibu, pembelajaran kita di kitab ini masih penafsiran surat Al-Baqarah, yaitu ayat tentang syirkul mahabbah, syirik dalam hal mencintai. Sebagian manusia ternyata sudah mulai memperlakukan siapa yang dia cintai dengan perlakuan yang melampaui batas, sehingga menjerumuskan di dalam syirkul mahabbah. Karena orang yang mencintai yang lain sudah hulu, berlebihan. Hulu, berlebihan, sehingga mengikuti segala sesuatu yang dikatakan dan diperbuat oleh orang yang dia cintai. Seakan-akan kecintaan orang ini terhadap dia itu seperti kecintaan seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang mencintai orang lain seperti mencintai Allah, berarti terjerumus dalam perbuatan syirkun fil mahabbah, dan itu nggak boleh. Hendaklah kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih kita cintai dari siapapun. Sebagaimana hadis Rasulullah yang terkenal di tengah-tengah kita,
ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku dijadikan olehnya manusia yang lebih dicintai dari siapapun. Apakah dari orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Supaya kita tidak terjerumus dalam syirkul mahabbah, maka jadikanlah yang paling kita cintai melebihi siapapun dan apapun hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Marilah kita perhatikan bersama-sama apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang keadaan orang-orang yang terjerumus ke dalam syirkun fil mahabbah. Perbuatan syirik dalam hal apa? Mencintai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika nanti pada hari kiamat orang-orang yang diikuti telah berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka semua melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah taqatta'at bihimul asbab, terputuslah segala hubungan yang pernah mereka jalani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu peringatan yang sangat besar dari Rabbul Alamin untuk kita semuanya, supaya kita benar-benar memperhatikan. Apabila kita mencintai orang lain dengan kecintaan yang melampaui batas, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tersebut, apapun yang diperbuat oleh orang tersebut kita ikuti secara membabi buta, bahkan melebihi daripada kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan nanti endingnya pada hari kiamat kita akan bermusuhan dengan orang-orang yang kita cintai dulu di dalam dunia. Karena apa? Tabarra'al ladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti oleh kita nanti berlepas diri. Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, yaitu kita semua. Makanya kalau kita mengikuti seseorang, janganlah semata-mata melihat orangnya, tetapi melihat dalil yang dia bawa, melihat kebenaran yang dia jelaskan. Oh, saya mengikuti Syekh Fulan, saya mengikuti Kiai Fulan, saya mengikuti Ustadz Fulan karena dia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Ini baru dilandaskan dengan dalil. Tapi kalau tidak, pasti kita bakalan nyesal pada hari kiamat.
Karena begitu kita melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala, kita minta tolong kepada orang-orang yang pernah kita ikuti secara membabi buta. Ternyata mereka pun tidak bisa membantu kita. Tabarru'a, berlepas apa? Berlepas diri. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa taala membawakan pendalilan dari surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Berkatalah syaitan, artinya nanti syaitan sebagai dalang yang menghancurkan kita semua akan berpidato pada hari kiamat. Ini pelajaran dan peringatan buat kita, jangan sampai kita memperlakukan siapapun dengan hulu berlebihan. Memang kita dianjurkan berihtiram, memuliakan orang-orang yang berilmu, berihtiram, memuliakan orang-orang yang lebih senior dari kita, namun sebatas ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Kalau ada orang yang berilmu sedang khilaf, lalai, dan itu bisa berkemungkinan. Tidak ada satu orang pun yang maksum terjaga dari apa? Kesalahan. Imam Malik saja mengajari kita kullun yukhadu wa yutraku min qawli. Setiap orang bisa diambil, bisa ditinggalkan ucapannya tanpa terkecuali. Illa sahibah hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Waktu itu mengisyaratkan kepada makam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada ustaz kita, kayak kita yang khilaf, yang lagi keliru, dan itu bisa berkemungkinan terjadi. Jangan pernah kita katakan kalau ustaz ini nggak bakalan salah, kalau kayak ini pasti benar. Jangan, ya. Kita harus mencintainya sesuai dengan batasan-batasannya, memuliakannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Nggak boleh hulu. Kalau hulu, nanti kita akan nyesal. Akhirnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling menyalahkan. Kemudian akan berpidato dalam atas semua ini. Siapa dalangnya? Syaitan. Dia berkata, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, ketika diputuskannya suatu perkara oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan bakalan disiksa, fulan bakalan bertengkar, berkatalah syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan untuk kalian dengan janji-janji yang benar. Karena memang innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau kita ingin surga, taati Rasul. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan mentaati fulan ataupun alan. Jaminan keselamatan adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggan mengikuti Rasul, dia yang akan diharamkan masuk surga. Itu janji dari Rabbul Alamin yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qulna ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala. Setiap umatku seluruhnya tanpa terkecuali insyaallah masuk surga.
kecuali yang enggan. Para sahabat waktu itu bertanya, Bapak Ibu, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, di antara kalian yang mengikutiku, dialah yang akan masuk surga. Dan siapa di antara kalian yang mendurhakaiku, itulah orang yang enggan. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin surga, taat Rasulullah. Seluruh janji yang Allah berikan kepada kita pasti benar akan ditepati. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Dan sebenarnya syaitan pun tahu. Hanya misinya dia di dalam dunia ini kan cari customer. Kayak marketingnya kan. Selalu pengen cari apa? Customer. Syaitan penghuni api neraka. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia akan selalu menyeru golongannya, mencari kesana kemari, sasarannya kita, supaya bisa menemani dia di dalam neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku di dalam dunia, kata syaitan pidatonya, selalu menjanjikan kepada kalian, tetapi aku yang menyelisih janji tersebut. Karena syaitan selalu menghantui dan membisikkan kepada kita semuanya, kalau kamu ikut ini berkah, tidak. Kalau kamu demikian selamat, tentram. Padahal itu janji-janji yang apa? Zong. Ya. Pasti gak ada yang benar. Namun kesalahan kita selalu apa? Terpikat. Kesalahan kita selalu terperdaya. Padahal sudah Allah ingatkan, fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan pernah kehidupan dunia memperdaya kalian, dan jangan pernah al-ghurur, tukang tipu, memperdayakan kalian. Para ulama di tafsir menafsirkan al-ghurur adalah asyaitan. Jangan pernah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita khilaf, terus lupa. Sehingga ketika diiming-imingi janji oleh syaitan, kalau kamu begini akan dapat begitu, ya juga sih. Nyatanya itu semuanya zong, semu, tidak ada kebahagiaan hakiki pada janji-janji syaitan. Ini ayat peringatan berarti. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah jelaskan, wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Nah, sekarang kata syaitan pidatonya, aku tidak punya kekuatan sama sekali untuk menyelamatkan kalian. Karena yang merajai hari pembalasan hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah tentukan perkara kita akan disiksa, siapa yang akan menyelamatkan kita? Syaitan tidak akan bisa. Di sini syaitan sudah memaparkan kelemahannya, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ketika di dalam dunia kita merasa syaitan itu punya kekuatan, padahal dia itu lemah. Seorang mukmin kalau memahami tipu daya syaitan, pasti dia akan paham semakin melemah tipu daya syaitan itu. Hakikatnya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya mereka itu sangat lemah. Dan semakin jelas di saat syaitan ngaku sendiri pada hari kiamat nanti, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku enggak punya kekuatan sekarang untuk menyelamatkan kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Salah kalian dulu di dalam dunia, aku menyeru kalian apa? Memenuhi seruan panggilanku. Fala talumuni, maka sekarang jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum, tapi celalah diri-diri kalian sendiri. Berlepas diri, Bapak Ibu. Ini sangat menyedihkan.
apabila terjadi pada diri kita, maka sebelum datang penyesalan kelak pada hari kiamat, perlakukanlah orang lain sebatas kedudukan atau haknya masing-masing. Jangan pernah kita hulu berlebihan. Meskipun kita mencintainya, tetapi harus diukur dengan batasan-batasan syariat Islam. Kenyataannya zaman sekarang sudah banyak masyarakat Islamiyah yang memperlakukan suatu kaum dengan perlakuan melampaui batas. Anggapannya kalau datang dari fulan udah nggak bakalan salah. Ya, kalau datang dari fulan udah pasti menuju surga. Tanpa dilihat ini sesuai dengan dalil atau tidak. Ingat ya, nasihat yang sangat emas mulia dari Imam Malik rahmatullahi alaih, kullun yukhadhu wa yutraku min qawli. Semua orang tanpa terkecuali bisa diambil dan bisa dibuang ucapannya. Illa sahiba hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Maksudnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan di dalam ayat ini, setelah mereka sudah saling bermusuhan, maka wataqatta'at bihimul asbab, segala hubungan pasti akan terputus. Artinya enggak langgeng. Hubungan kita dengan orang yang kita cintai tidak didasari di atas aturan Allah. Benar apa yang Allah firmankan di ayat yang lainnya, sudah sering saya ulang-ulang, al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman, orang-orang yang saling menjalin persahabatan, orang-orang yang saling menjalin perkumpulan, kebersamaan pada hari kiamat nanti, sebagian mereka atau sebagian yang lain bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau perkumpulan kita, persahabatan kita, pertemanan kita dibangun di atas takwa, jalan Allah, baru insya Allah akan awet, tidak akan bermusuhan, dan hubungannya pun akan kita lihat nanti pada hari kiamat masih ada. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Kemudian ayat berikutnya masih berkaitan tentang syirkun fil mahabbah, perbuatan syirik dalam hal mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina ittaba'u, dan nanti akan berkata pada hari kiamat orang-orang yang selalu mengikuti. Misalkan kita mencintai suatu kaum, ya, apapun yang diperbuat, yang difatwakan, yang diucapkan oleh kaum ini, kita ikuti tanpa memandang dalil-dalilnya. Maka lihat penjelasan Allah di sini. Orang-orang yang mengikuti akan berkata, lau anna lana karratan, kalaulah seandainya sekarang ini kami memiliki karrah. Ditafsirkan oleh ulama ahli tafsir, yang dimaksud karrah adalah udatan ila dunya. Kalaulah kami diberi kesempatan untuk balik lagi ke dalam dunia, karena tabarra'a minhum, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Selalu lagu lamanya manusia adalah apa? Penyesalan. Ya. Perhatikan ayat ini.
Jangan sampai ayat ini tertuju ke kita, nanti kita bakalan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Kalaulah kami diberi kesempatan wahai Rabb untuk kembali ke dalam dunia, kami janji tidak akan mengikuti mereka. Ternyata mereka menyesatkan kami. Jangan pernah ayat ini akhirnya tertuju kepada kita. Makanya kita harus belajar. Makanya kita harus betul-betul tingkatkan, berpegang teguhnya kita kepada sunnah, bukan kepada yang lain. Apabila firman ini tertuju kepada kita nantinya, naudzubillah, siapa yang akan kita minta tolong di sana? Kemudian sampai kita nangis darah pun, minta merayak-rayak di hadapan Allah untuk dikembalikan ke dalam dunia, nggak bakalan bisa, nggak bakalan Allah penuhi, karena kehidupan dunia sudah dituntut. Ya, nanti kehidupan dunia sebatas tinggal cerita saja. Nyatanya adalah kehidupan akhirat. Lau anna lana karratan, kalaulah seandainya kami memiliki kesempatan untuk kembali kepada dunia. Ini angan-angan yang kosong, ya. Pertama, angan-angannya apa? Yang kosong, tidak mungkin terwujud. Yang kedua, ini angan-angan yang dusta, kata para ulama di sini dijelaskan. Karena pada hakikatnya kalaulah seandainya Allah penuhi keinginan mereka untuk kembali ke dalam dunia, pasti mereka mengulangi kesalahan yang sama. Ya, orang kalau hatinya sudah dibutakan dengan mencintai orang lain secara membabi buta, ya nanti akan kembali seperti itu juga. Berarti angan-angan mereka, harapan mereka, permohonan mereka semata-mata dusta. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya wa hum kadzibuna fi hada, mereka dusta dalam berangan-angan seperti ini. Naudzubillah ya. Kalau ayat ini tertuju ke kita bilang di hadapan Allah pada hari kiamat, wahai Allah, kembalikanlah kami di dalam dunia. Pasti kami nggak bakalan ikut mereka. Apabila Allah penuhi, Allah kabulkan, pasti kita balik lagi mengikuti mereka, takut lagi, membebek lagi. Nggak ada apa, nggak ada perubahan. Tetapi sayangnya Allah tidak bakalan mengembalikan dunia lagi setelah sudah terjadi hari akhirat. Karena sudah Allah hancurkan kehidupan dunia. Perhatikan kita semuanya apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaihi. Beliau berkata, yang dimaksud lau anna lana karrah adalah lau anna lana udatan ila dari dunya. Kalaulah seandainya kami diberi kesempatan kembali ke dalam negeri dunia, fanatabarra'a min haula, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, wa min ibadatihim, dan kami tidak bakalan nyembah-nyembah mereka. Ini Allah umpamakan orang yang mencintai yang lain dengan berlebihan, ibarat dia menyembahnya. Ya, naudzubillah. Allah umpamakan seperti itu. Fala naltafit ilaihim, pengakuannya mereka kalau udah dikembalikan lagi ke dalam dunia, kami tidak bakalan menoleh kepada orang-orang yang menyesatkan kami. Bal nuwahhidullaha wahdah, bahkan kami akan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Namun kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan, wahum kadzibuna fi hada, hakikatnya mereka pun dusta dalam angan-angan ini. Karena memang hatinya sudah ditutup, ikhwan. Itulah bahayanya orang apabila hatinya sudah Allah tutup, sehingga diberi peringatan bahwasanya orang yang kamu ikuti itu lagi salah, lagi keliru. Gak bisa,
Jawabannya begitu. Nggak bisa, karena dia itu sudah belajar agama puluhan tahun gitu. Nggak mungkin salah. Karena dia itu sudah begini begitu disebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Ini harus diperhatikan oleh kita. Setiap orang bisa salah. Apalagi sudah ditegaskan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'. Saya dan antum bisa terjerumus ke dalam kesalahan tanpa terkecuali. Makanya kita harus belajar biar jangan sampai kita ini memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang hulu, yang berlebihan. Yang nanti endingnya pasti apa? Penyesalan. Ya, kita lihat kelanjutan ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan mereka. Ayo kembalikan kami ke dalam dunia, wahai Rabb, niscaya kami akan menyembahmu semata, tidak akan menyembah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan mereka dulu di dalam dunia berujung penyesalan mereka sendiri. Hasarat, ya. Apa hasarat artinya? Kerugian, penyesalan. Berarti ini peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita sedang terlena dengan orang lain, artinya selalu mengikuti orang lain secara membabi buta, tidak pernah melihat dalilnya, ingatlah ayat ini. Nanti akan berujung kepada penyesalan. Tapi kalau kita hanya mengikuti dalil, hanya mengikuti Alkitab dan As-Sunnah yang telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan perbuatan mereka di dalam dunia itu berujung penyesalan, kerugian mereka sendiri. Kemudian wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bakalan keluar dari api neraka karena mereka telah terjerumus ke dalam syirkun fil mahabbah. Berarti syirik itu bukan sekedar, ya, bukan sekedar orang nyembah berhala, orang nyembah patung, tetapi syirik bisa terjadi dalam masalah mencintai. Makanya Rasulullah bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa di antara kalian yang mencintai untuk Allah, membenci pun di jalan Allah karena Allah, memberi juga karena Allah, mencegah tidak mau memberi juga karena agama Allah, faqad istakmalal iman. Berarti orang ini semakin sempurna keimanannya. Karena siapapun yang membersamai Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap perbuatan, tidak akan ada ending yang merugikan. Pasti apa? Selalu menguntungkan. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Dengan demikian kalimat yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, mereka tidak bakalan keluar dari api neraka karena terjerumus ke dalam syirkun fil mahabbah. Sebagaimana ada ayat yang lainnya,
Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum apa? Wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta ahli ibadahnya mereka dan juga para alim ulamanya mereka sebagai Rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud menjadikan pemimpin-pemimpinnya sebagai Rob selain Allah? Ialah dalam mengikuti ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dengan demikian ikhwah, apabila kita mendapatkan jawaban dari siapapun, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, kita minta penjelasan dalilnya. Bukan berarti kita nggak percaya, tetapi untuk sebagai alasan nanti kelak pada hari kiamat. Mohon maaf Ustadz, tadi hukumnya haram ya, ada nggak dalilnya yang di-share, dijelaskan? Nggak masalah. Tapi kalau Ustadz itu marah ketika ditanya seperti itu, berarti ini Ustadz menyeru kepada dirinya sendiri, bukan menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang Ustadz ataupun kiai ditanya oleh yang lain, mohon maaf bisa nggak di-share, dihadirkan dalilnya, barangkali menjadi tambahan ilmu bagi kami. Kalian ini nggak percaya amat sih. Nah, malah marah ustadznya. Berarti ini ustadz, siapapun dia, menyeru kepada jalan dirinya, bukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini ustadz, siapapun dia, togut, berhala hidup. Benar nggak? Iya, kita harus tegaskan. Ya, karena siapa saja yang menyeru orang lain kepada dirinya, ini termasuk min ru'usit tawaghit. Pembesar apa? Tawaghut. Berhala hidup berarti ini orang. Seharusnya jangan marah. Loh, kok marah ditanya dalil? Kok marah ditanya alasan? Seharusnya, oh iya, kalau dia lupa, ya sebentar ya, insya Allah nanti next akan aku hadirkan. Kebetulan sekarang saya lupa. Tapi silahkan Anda cari. Siapa tahu apa yang saya jawab salah, keliru. Udah, plong, alhamdulillah. Serulah manusia kepada jalan Allah, jangan kepada jalan dirinya. Ini yang harus menjadi bahan catatan yang sangat penting. Supaya antara kita tidak terjadi permusuhan kelak pada hari kiamat. Bukankah kita berharap nanti di hari kiamat jangan bertengkar, ya? Kalau kita keadaannya seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di sini, pasti pertengkaran kita akan sengit, ya, pada hari kiamat. Walaupun sekarang kelihatannya nunduk-nunduk, kelihatannya akur, tetapi pasti pada hari kiamat al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jangan pernah kita menjadi berhala hidup juga. Siapapun di antara kita yang mengatakan, ini hukumnya halal kamu harus ikut ya, ini hukumnya haram kamu harus ikut ya. Kemudian ditanya, hujahnya apa ya kira-kira? Udah, beres aja terima. La ilaha illallah. Berarti dia menyeru bukan kepada jalan Allah. Siapapun yang menyeru kepada dirinya bukan jalan Allah, ini termasuk min ru'usit tawaghit. Berarti yang namanya berhala, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saja, bukan hanya patung, ya, tetapi bisa berbentuk manusia, dan itu namanya berhala hidup. Kalau patung kan nggak hidup ya, nggak ada nyawanya. La haula wala quwwata illa billah. Pembelajaran ayat ini sangat penting buat kita, ya, supaya kita tidak terjadi pada syirkul mahabbah. Murnikanlah tauhid kita, luruskanlah akidah kita, segala bentuk kesyirikan dalam masalah apapun kita harus jauhi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita gunakan waktu yang selebihnya
sampai datangnya adzan. Barangkali ada yang mau bertanya, falyatafaddal minkum mashkur. Ya. Waalaikumsalam. Saking cinta sama Ustaz. Oh. Apalagi kan kayak jenggot dan brewol itu kan sunnah ya. Iya. Kalau contohnya yang dari tadinya kita nggak punya jenggot sama sekali, ada brewol dan jenggotnya, tapi Dibikin. ya kita Iya. Nah itu. Kalau yang saya tahu, udah nggak usah dibikin hal-hal yang seperti itu. Ya. Kalau kita memang nggak bisa keluar jenggot, ya jangan dipaksa. Atau beli jenggot di supermarket. Ya, jangan. Dan itu bukan berarti menunjukkan kita saking cintanya terhadap Rasul. Masih banyak bukti-bukti yang lain. Ya, masih banyak bukti-bukti yang lain. Jangan sampai dalam masalah ini kita ekstrim sampai ditaruh biar tumbuh, tapi dalam masalah yang lain enggak mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran kita dalam mengikuti Nabi itu yang dibutuhkan. Ya, itu yang dibutuhkan. Sehingga udahlah, nggak punya jenggot, memang nggak ada jenggot saya. Masa saya harus beli di supermarket? Masa saya harus bikin obat-obat yang ditaruh di sini biar tumbuh? Nggak usah. Saya ingat sekali dulu waktu pertama kenal dakwah salafiyah, dakwah sunnah di kampung ya. Itu masyarakat pada bilang, maksudnya pada bilang ke ayah saya rahimahullah, itu buktinya katanya salafi wajib memelihara jenggot, nggak punya jenggot. Nah, gitu. Waktu itu bapak saya belum keluar jenggotnya. Akhirnya kata bapak saya, waduh, masa saya harus beli jenggot di supermarket? Jadi pikiran dicukur, padahal nggak tumbuh sama sekali gitu, waktu itu, waktu baru kenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu taala a'lam. Ikhwatal iman, azan wa azakumullah, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insyaallah kita cukupkan sementara pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita bahas menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.